Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Yuniar Winasih dari SMA Negeri 2 Kota Bangun sedang melaksanakan PPL yang kedua di Universitas Mula Warman Samarinda. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Reja, SPD MPD selaku dosen pembimbing saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mugi Rahayu SPD selaku dosen pamong saya yang telah membimbing saya selama kegiatan PPL di siklus 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada temannya yang gak hadir pada pagi hari ini? Ada. Siapa? Ajis Maulana. Kemana? Apa? Ada lagi? Ulfa. Ulfa kemana? Sakit. Ada lagi? Sadewa. Kemana Sadewa? Apa? Ya. Kalian harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena bisa melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi alhamdulillah kalian sudah dikasih kesehatan ya. Itu adalah rezeki yang tak terhingga. Petugas piketnya hari ini sudah membersihkan kelas ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk membersihkan kelasnya. Belajar Pancasila. Lagu belajar Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak masih ingat pembelajaran yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya? Ya. Apa itu? Ya, ya, ya. Produksi dan distribusi. Pada kesempatan pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada 6. Yang pertama, menjelaskan pengertian konsumsi. Yang kedua, menjelaskan tujuan konsumsi. Yang ketiga, menyebutkan faktor-faktor konsumsi. Yang keempat, mengklasifikasikan faktor-faktor konsumsi. Yang kelima, menganalisis faktor-faktor penghambat konsumsi. Dan yang keenam, menyajikan hasil presentasi ya. Ibu akan memberikan pertanyaan formatif. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pada pagi hari ini kalian sudah melakukan kegiatan konsumsi untuk kelompok 1 sampai kelompok 6? Sudah. Ya, kelompok 2, Andrea, bisa memberikan contohnya? Ya, silakan. Namanya itu saya dari pagi sudah makan dan minum. Ya, bagus. Ada lagi? Satu lagi. Untuk meningkatkan semangat belajar pada pagi hari ini, mari kita yel-yel dulu ya. Ya. Bisa dimulai? Persiapan.
Silakan duduk kembali. Pada materi sebelumnya telah kita bahas kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi. Pada hari ini kita akan membahas kegiatan ekonomi konsumsi. Silakan disimak video yang ada di layar. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, silakan dibaca petunjuknya ya. Jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan ke Ibu. Di sini sudah saya bagi. Untuk kelompok 1 mengerjakan soal 1, 4 dan kesimpulan. Kelompok 1 dan 4 sama ya soalnya. Kelompok 2 dan 4 mengerjakan soal nomor 2, 5 dan kesimpulan. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Saya kasih waktu 15 menit ya dari sekarang, jadi nanti di 10.37 sudah selesai dan siap untuk dipresentasikan. Silakan dikerjakan kelompok 1 soal, ada 2 soal, ditambah kesimpulannya ya. Jika belum paham boleh ditanyakan. Ya. Kalian presentasi setiap kelompoknya ya secara bergantian. Nanti kalau ada temannya yang presentasi berarti kelompok lainnya menanggapi. Silakan untuk kelompok 1. Salah satu membacakan hasil presentasi yang sudah dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh Ibu Yunia. Perhatiannya sebentar teman-teman. Pertanyaan pertama, faktor apa yang mempengaruhi konsumsi plastik sekali pakai? Jawabannya faktor yang mempengaruhi yaitu 1. Harga plastik relatif murah. Di sini yang kita ketahui harga plastik itu murah ya. Jadi banyak para penjual yang memanfaatkan plastik untuk membungkus makanannya. Tentu tidak mudah pecah. Nggak mungkin juga kan kalau kita misalnya membawa plastik kalau dijaga itu pecah kan. Nah jadi lebih enak kan. Itu ringan. Nah itu salah satu faktor yang membuat kita merasa lebih mudah ketika belanja karena plastik itu merupakan sesuatu yang ringan ya. Itu lebih praktis. Tentunya plastik ketika kita menggunakan plastik itu sangat lebih praktis dan tidak membuat kita merasa kesusahan. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana konsumsi berkelanjutan dapat meminimalkan limbah? Konsumsi berkelanjutan dapat meminimalkan limbah jika kita melakukan daur ulang terhadap limbah plastik tersebut. Sebagai contoh, membuat kerajinan dari bahan limbah lalu dijual agar kita mendapatkan keuntungan. Dengan dilakukan cara ini, kita bisa mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik. Dan kalian semua juga pasti tahu ya apa dampak yang bakal terjadi kalau kita menggunakan limbah secara berkelanjutan ya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah dampak konsumsi plastik sekali pakai? Berikut beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi dampak konsumsi plastik sekali pakai, yaitu 1. Membawa botol minum sendiri atau pribadi. Dan contohnya nih, ketika kita ke kantin kan, pasti kita tuh lebih milih untuk beli es gitu ya, karena kita nggak mau kan terlalu ribet membawa botol minum sendiri atau segala macam gitu kan. Yang kedua, membawa kantong belanja sendiri. Yang ketiga, tidak menggunakan sedotan plastik atau apapun yang berbahan dasar plastik untuk sekali pakai. Yang keempat, hindari pembelian makanan ataupun minuman kemasan plastik. Yang kelima, daur ulang terhadap sampah plastik. Dan yang kelima ini kurang lebih sama kayak jawaban yang kedua. Baiklah, begitu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Silakan dari kelompok mana? Iya, dari kelompok 6. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustia Manda dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa perlu dilakukan pemilahan terhadap limbah yang akan didaur ulang? Sekian, terima kasih. Kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kifasiana dari kelompok 4 ingin bertanya. Salah satu alasan mengapa tidak mau membawa tempat minum sendiri ketika ke sekolah itu mengapa? Apa? Terima kasih. Ya, bisa dijawab dari kelompok 1, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 6 dan kelompok 4. Kami akan menuliskan jawaban terlebih dahulu. Tunggu waktu tidak lama. Juga waktunya akan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 ya. Ya. Adapun beberapa manfaat pemilahan sampah, yaitu ada sampah kering dan basah tidak tercampur, memudahkan untuk pengolahan kembali, memisahkan sampah organik dan anorganik, menghindari terjadinya penumpukan sampah dan menjaga lingkungan sekitar dari sampah. Itu saja. Terima kasih. Bagaimana kelompok 6? Ya, puas. Lanjut, kelompok 4 sudah di... Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena kebanyakan orang menganggap kalau membawa tempat minum sendiri itu terlalu ribet. Karena di kantin sudah menyiapkan kantong plastik untuk meminum yang lebih praktis, dan banyak juga yang menganggap hal tersebut merupakan hal yang sepele. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana? Ya, berarti kesimpulannya bagaimana tadi dari jawaban kelompok 1? Nggak mau ribet ya? Ya, maunya serba? Iya, serba praktis, serba instan. Ya. Selanjutnya, presentasi kelompok kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya. Silakan menyampaikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, bagaimana kebiasaan konsumsi plastik sekali pakai mempengaruhi lingkungan alam? Plastik sekali pakai merupakan salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Botol plastik, kantong plastik, sedotan, wadah makanan, dan berbagai produk plastik lainnya terbuang secara massal setiap harinya. Plastik yang tidak terurai dengan mudah akhirnya mencemari lautan, sungai, dan daratan. Pertanyaan kedua, apa upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif konsumsi plastik sekali pakai? Penggunaan kantong belanja kain, botol air tahan ulang, dan sedotan stainless steel adalah beberapa contoh alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan plastik daur ulang mendorong sistem daur ulang yang efektif adalah langkah lain untuk mengatasi masalah plastik sekali pakai. Pertanyaan ketiga, bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah dampak konsumsi plastik sekali pakai? Langkah-langkah untuk mengatasi masalah dampak konsumsi plastik
melibatkan A. Pendidikan dan kesadaran, edukasi masyarakat tentang dampak lingkungan dan plastik sekali pakai agar lebih sadar. B. Daur ulang dan pengelolaan sampah, meningkatkan sistem daur ulang dan mengelola sampah untuk mengurangi limbah plastik yang masuk lingkungan. C. Inovasi produk, mendukung dan mendorong inovasi dalam desain produk untuk mengurangi penggunaan plastik dan memastikan produk dapat didaur ulang. D. Pengurangan penggunaan plastik, mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada produk plastik sekali pakai. E. Partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat secara aktif dalam solusi dengan mempromosikan gaya hidup berkelanjutan dan memilih produk ramah lingkungan. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sangat lengkap ya yang ditayangkan tadi, sangat rinci. Mungkin masih ada yang dipertanyakan dari kelompok lain, ada yang belum jelas atau bagaimana? Ya, kelompok 3, Dimas. Silakan Dimas. Bisa dimulai Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana dampak penggunaan kemasan sekali pakai terhadap lingkungan? Ya, itu dulu jawabannya. Mungkin ada lagi kelompok 3, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asana, perwakilan dari kelompok 5, ingin bertanya untuk kelompok 4. Bagaimana upaya menyadarkan siswa atau siswi pentingnya mendaur ulang sampah untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Terima kasih. Ya, tadi sudah ada 2 pertanyaan. Bagaimana? Langsung dijawab. Ini sering terjadi di kehidupan sekolah kita ya. Ya, bisa dijawab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Plastik sekali pakai merupakan salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Botol, kantong plastik, sedotan, wadah makanan, dan berbagai produk plastik lainnya buang secara massal setiap harinya. Plastik yang tidak terurai dengan mudah akhirnya mencemari sungai dan daratan. Ya, terima kasih. Ya, jelas ya tadi sudah disampaikan akan mencemari lingkungan kita. Lanjut pertanyaan kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana upacara mengedukasi siswi pentingnya mendaur ulang sampah? Jawabannya dengan meningkatkan kesadaran siswa-siswi terhadap pentingnya mendaur ulang dengan mengadakan kegiatan edukasi tentang pentingnya mendaur ulang sampah plastik agar tidak merusak lingkungan. Iya. Sekian, terima kasih. Bagaimana jawaban yang saya sampaikan tadi? Iya. Sudah puas? Ya. Tentu ada sosial.
artikulasinya, titik, koma, jedanya, kira-kira setiap kelompok tadi kan berbeda-beda ya penampilannya. Dan yang terakhir, kemampuan dalam mempertahankan pendapatnya. Ada yang tanya, ada yang menjawab sesuai atau enggak dengan teks yang sudah ditanyakan. Jelas ya? Ya. Saya umumkan untuk juara 1 presentasi pada pagi hari ini jatuh di kelompok berapa? Kalian bersama? Ya, kelompok 1. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk peringkat 2, kira-kira kelompok berapa tadi? Yang sudah saya sampaikan kriterianya. Kalian lihat di layar tadi ada dia menampilkan kampanye, ada bentuk botol, ada bentuk plastiknya. Berapa tadi? Ya. Lanjut. Yang ketiga, tadi gimana ya? Masih ada 4 kelompok lagi. Siapa ya itu yang dapat kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Yang belum dari peringkat jangan berkecil hati ya, ditingkatkan kembali. Ya, semoga yang berprestasi tetap ditingkatkan juga ya, jangan sampai lengah. Lanjut. Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mewakili? Ya, Adijah, silakan. Baiklah, semoga kalian gak bosan ya dengan saya karena saya berdiri terus gitu ya. Saya akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Dalam mengatasi dampak konsumsi plastik sekali pakai, peran pemerintah, perusahaan, dan individu sangat dibutuhkan dan harus saling terkait dan harus bekerja sama. Pemerintah dapat melakukan peraturan yang tegas dan mendorong untuk beralih ke pemakaian alternatif yang ramah lingkungan. Sementara perusahaan dan individu dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendukung produk ramah lingkungan. Bagi beberapa orang masih menganggap bahwa sampah plastik merupakan hal yang sepele dan tidak ada dampak bagi kehidupan kita. Akan tetapi bagi orang yang sangat peduli terhadap lingkungan akan melakukan banyak cara untuk tetap menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah. Ayo kita semua ubah kebiasaan kita sehari-hari. Kita dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak konsumsi plastik sekali pakai dan melindungi lingkungan kita terbebas dari sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya? Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dibagi oleh Adijah. Jadi di sini sudah kita bahas, nanti dipraktekkan ya. Jadi bukan hanya teori tapi dipraktekkan. Jangan sampai melanggar yang sudah ada peraturan dari sekolah ya. Ya, membawa sampah pada tempatnya dan mengurangi konsumsi plastik sekali pakai ya, diterapkan, bukan hanya teori. Di kemudian hari, mulai hari ini paling tidak. Lanjut. LKPD-nya bisa dikumpulkan ke ibu setiap kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Selanjutnya di sini refleksi ya. Refleksi di sini saya minta satu siswa mengungkapkan perasaannya selama pembelajaran pada pagi hari ini. Yang kedua, refleksi kepada guru. Maksudnya di sini selama saya memberikan materi ini bagaimana pendapatnya? Bisa dimulai dari refleksi pertama siswa. Siapa yang mewakili? Ya, Rizky silakan. Refleksi siswa. Pelajaran pada hari ini sangat asik dan menyenangkan karena semua teman-teman pun dapat aktif dalam diskusi kali ini.
Dengan proses pembelajaran yang mudah dipahami membuat kami menjadi lebih mengerti tentang materi tersebut. Penampilan guru pembimbing hari ini juga sangat baik dan membuat kami menjadi sangat ceria ketika guru mengajar pun ceria. Adapun hal yang dapat saya kuasai pada materi kali ini yaitu tentang buruknya dampak penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan dan kesehatan bila tidak diatasi. Dengan penggunaan media pembelajaran yang seperti ini membuat kami lebih fokus dan tidak cepat bosan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, refleksi terhadap guru. Bisa dibantuin? Para guru, dengan cara belajar yang seperti ini membuat siswa menjadi lebih senang dan tidak cepat bosan pada saat di dalam kelas. Betul? Pembelajaran pada hari ini pun sangat asik dan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Dan syukur pada hari ini kami pada saat proses pembelajaran tidak mengalami kendala. Betul? Karena apa yang telah dipelajari secara bersama dapat dimengerti dan semoga dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Cara belajar seperti inilah yang membuat siswa senang dan tidak cepat bosan. Semoga pelajaran selanjutnya akan lebih aktif lagi dan semua yang ada di ruangan ini sehat-sehat semua dan ibu juga sehat. Amin. Amin. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang sudah dapat berikan tadi 1, 2, 3 untuk maju di depan. Ibu akan memberikan reward. Peringkat 1 diperoleh oleh kelompok 1. Terima kasih ya, supaya semangat lagi. Peringkat 2 diraih oleh kelompok 2. Dan yang peringkat 3 diraih oleh kelompok 4. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Penutup ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Bisa dimulai ketua kelas, silakan. Siap. Sebelum mengakhiri aktivitas, baiklah kita berdoa.